Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah sholat jamak. Menggabungkan dua sholat yang tertentu secara takdim ataupun takhir di waktu sholat yang pertama atau di waktu sholat yang kedua. Adapun dalilnya adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ida artajalla qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra ila waqtil asri summa yajma'u bainahuma wa idza zaghat shalla dhuhra summa raqiba, yang artinya adalah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika bepergian sebelum matahari condong ke barat, sebelum masuk waktu duhur, maka beliau mengakhiri sholat duhur di waktu asar, kemudian menjamak kedua sholat tersebut. Jika beliau bepergian setelah matahari condong ke barat, setelah masuk waktu duhur, beliau sholat duhur kemudian berangkat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1111 dan Muslim nomor 704. Hikmah tujuan pensyariatan: memudahkan sholat dalam perjalanan. Yang kedua adalah tanda kasih sayang Allah kepada manusia karena sudah memudahkan dengan cara membolehkan menggabungkan kedua sholat. Yang ketiga, eksistensi sholat terjaga dalam keadaan apapun. Yang keempat, menggalakkan umat Islam bermusyafir. Jadi umat Islam dalam musyafir tidak perlu ragu karena sudah dimudahkan oleh Allah, boleh menggabungkan kedua sholat tersebut. Pembagian sholat jamak. Yang pertama adalah jamak takdim, menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu awal. Maksudnya adalah menggabungkan sholat duhur dan asar yang mana dikerjakan pada waktu duhur. Dan jamak takhir, menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu akhir, yaitu menggabungkan dua sholat fardu duhur dan asar dan dikerjakan pada sholat asar. Jadi 4 rakaat duhur digabung dengan 4 rakaat asar. Syarat-syarat jamak takdim dan takhir. Yang pertama adalah jamak takdim, dimulai dengan sholat yang pertama. Niat jamak berturut-turut antara kedua sholat, berlangsung uzur atau halangan. Jamak takhir, niat jamak takhir ketika berada pada waktu sholat yang pertama. Adapun uzur sampai sempurnanya mengerjakan sholat yang kedua. Adapun contoh jamak takdim dan takhir. Jamak takdim menggabungkan sholat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu duhur. Dan yang kedua adalah jamak takhir, menggabungkan sholat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi insya Allah pada kali ini bersama saya kita akan membahas ya teman-teman mengenai tentang sholat qashar. Jadi sholat qashar itu apa sih? Tadi kan sudah membahas tentang sholat jamak. Jamak itu kan menggabungkannya. Sekarang qashar. Nah, jadi qashar itu artinya meringkas teman-teman. Meringkas gimana? Meringkas dari rakaat yang semulanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti apa? Seperti sholat isya diringkas menjadi 2 rakaat, sholat duhur, sholat asar diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi gimana sih hukum daripada mengqashar ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza darabatum fil ardi, dan apabila kalian semua itu berjalan di muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka tidak ada dosa bagi kalian taqsuru minas shalah, untuk mengqashar salat. Kemudian lanjutan daripada ayat tersebut, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, bahwasanya jika kalian itu takut diserang oleh orang-orang kafir. Karena innal kafirina kana lakum aduwwan mubina. Aduwwan mubina maksudnya orang-orang kafir itu sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Jadi ini merupakan dasar pokok dalil syar'i, dalil naqli dari Al-Qur'an, bahwasanya diperbolehkannya melakukan sholat qashar. Terus apa aja sih asbabun nuzul, mengapa ayat itu diturunkan? Jadi salah seorang ulama yang bernama Jalaluddin As-Suyuti
di dalam kitabnya Nubabun Nukul fi Asbabin Nuzul itu beliau menisbatkan kepada Imam Ibnu Jarir dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Saya disebutkan Ibnu Jarir ini bersumber daripada Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata bahwasanya suatu kaum dari Bani Najjar itu pernah datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Bani Najjar ini merupakan kaum yang selalu berpergian untuk apa? Untuk berdagang. Lantas bagaimana salat kami?" Kata dari Bani Najjar tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah An-Nisa ayat 101 yang tadi ya, yang tentang diperbolehkannya melaksanakan salat qasar. Nah, dari ayat ini tuh kita bisa simpulkan teman-teman bahwa betapa pentingnya sholat, bahkan dalam keadaan genting sekalipun, bahwasanya sholat itu tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Karena apa? Sholat ini merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat wajib hukumnya. Maka tak heran dalam yaumil qiyamah nanti sholat itu amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Selanjutnya adalah tentang syarat qasar. Jadi syarat qasar yang pertama itu apa sih? Pertama adalah syarat qasar itu harus lebih dari 2 marhalah. 2 marhalah itu gimana? 2 marhalah itu sekitar 2 hari perjalanan. Mungkin kalau teman-teman berpergian dari satu daerah ke daerah lain selama 2 hari perjalanan, itu boleh melakukan sholat qasar. Atau dalam, kalau dikilokan itu sekitar 138 km kalau nggak salah, sebanyak 16 farsah. Nah, terus syarat yang kedua itu adalah harus safar yang mubah. Safar yang mubah itu seperti apa sih? Safar yang mubah itu bukan safar yang haram, bukan safar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya teman-teman melaksanakan berpergian dari satu kota ke kota yang lain untuk melaksanakan lomba judi, nah itu nggak boleh. Itu kan safar yang diharamkan. Safar yang mubah itu safar yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berdakwah. Nah, seperti itu nggak apa-apa. Terus yang ketiga adalah mengetahui kebolehan mengqasar. Jadi seorang apabila ingin mengqasar, maka ia harus tahu kebolehan dalam mengqasar itu seperti apa aja, syarat-syaratnya seperti apa, dia harus tahu terlebih dahulu, baru boleh melakukan sholat qasar. Selanjutnya adalah niat mengqasar saat takbiratul ihram. Jadi niat mengqasar ini dilaksanakan pada saat kita takbiratul ihram ya. Misalnya Allahu Akbar, sholli faradul asri rakaataini qasran lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu boleh. Itu niatnya ya teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah hanya pada sholat yang rakaatnya 4. Rakaatnya 4 tuh kayak sholat apa? Sholat zuhur, sholat isya, sholat asar. Nah, kalau rakaatnya 2, 3 gimana? Nggak boleh melakukan sholat qasar. Kalau subuhnya 4 rakaat atau maghrib 3 rakaat ya nggak apa-apa, boleh melaksanakan sholat qasar, tapi kan nggak ada ya. Terus yang selanjutnya adalah dalam keadaan selama waktu sholat. Jadi orang yang mengqasar itu harus dalam waktu sholat. Misalnya dalam waktu sholat zuhur, dia masih dalam perjalanan, ini sudah waktu zuhur nih, bolehlah melaksanakan sholat. Nah, itu dia diperbolehkan melaksanakan sholat qasar. Kalau dia di luar waktu sholat, bukan dihormatil waktu, berarti dia melakukan sholat jamak qasar atau tidak jamak. Nanti yang kalau jamak qasar nanti dijelaskan teman saya ya berikut ini. Terus yang terakhir tidak boleh bermakmum pada orang yang sholat sempurna. Jadi orang yang sholat qasar itu nggak boleh bermakmum sama orang yang sholatnya kamilah, sholat sempurna, seperti sholat asar 4 rakaat, itu nggak boleh. Dia boleh bermakmum sama orang yang sholat qasar juga, misalnya dalam satu rombongan itu melaksanakan sholat qasar, itu boleh. Itu ya teman-teman, mudah sekali bagi kita untuk dipahami. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya. Check it out. 3 rakaat dan 4 rakaat, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Untuk sholat zuhur dan asar, ketika dijamak qasar menjadi 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat sholat asar. Jadi ada 2 salaman, tapi itu dalam satu waktu, di waktu zuhur atau di waktu asar. Kemudian untuk sholat maghrib dan isya
Kalau maghrib dilaksanakan 3 rakaat, kalau isya dilaksanakan dengan 2 rakaat. Itu jadi 2 salaman dalam satu waktu. Selanjutnya, dalil yang menyatakan diperbolehkannya sholat jamak qashar yaitu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 78, yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Surat Al-Isra ayat 78. Dari ayat tersebut dapat dimaksudkan makna lafaz dulu kisyamsi. Itu artinya adalah sholat duhur dan asar. Kemudian ghasaqil lail itu dapat diartikan sholat maghrib dan isya. Dapat disimpulkan bahwa sholat subuh dan sholat duhur, asar, maghrib, isya itu boleh dijamak. Jadi jika kita berpergian tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Tapi dengan syarat jarak tempuhnya itu lebih dari 3 marhalah. Selanjutnya adalah adanya musyaqqah. Sebab membolehkannya jamak yang pertama adalah selesai sholat maghrib di masjid, hujan turun sangat deras dan diperkirakan lama reda, sehingga ada kesulitan kalau jamaah kembali lagi ke masjid untuk sholat isya. Dalam kondisi ini, imam boleh menjamak sholat maghrib dengan sholat isya tersebut. Kemudian yang kedua, seperti seorang ibu yang menyusui dan anaknya terus-menerus menangis dan berat baginya untuk sholat di setiap waktunya. Boleh bagi wanita tersebut untuk jamak karena adanya musyaqqah itu tadi. Selanjutnya ada orang yang terkena penyakit sehingga dia terus-menerus buang angin atau terus-menerus kencing atau terus-menerus buang air besar. Orang ini boleh jamak karena adanya masyaqqah kalau harus berwudu setiap kali, tapi harus berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Kemudian ada pendapat sholat qashar menurut 4 mazhab. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, sholat qashar sudah tidak boleh dilakukan lagi ketika musafir berniat untuk menetap selama 4 hari, tidak termasuk hari kedatangan dan hari kepulangannya. Kemudian seorang musafir harus mencapai tempat yang secara umum jaraknya sudah akan membuatnya disebut dengan musafir. Menurut Imam Syafi'i, musafir di sini jika ada orang yang berpergian lebih dari 2 marhalah atau sama dengan 8 farsakh. Kemudian untuk niat perjalanan ini tidak ada syaratnya. Seseorang harus mencapai usia baligh. Oleh karena itu, apabila seorang anak yang masih kecil berniat untuk melakukan perjalanan dengan jarak yang memenuhi syarat mengqashar sholat, maka dia sudah boleh mengqasharnya. Mengqashar sholat bagi musafir yang memiliki tujuan yang makruh, hukumnya juga diperbolehkan. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Kemudian ada pendapat Imam Malik. Imam Malik berpendapat apabila musafir sudah berniat untuk menetap selama 4 hari, maka dia sudah tidak lagi menyandang status sebagai musafir dan juga sudah tidak boleh lagi mengqashar sholatnya. Kemudian untuk memenuhi jarak minimum, Imam Malik berpendapat bahwa harus memenuhi jarak minimum yang ditetapkan untuk mengqashar sholat, yaitu 16 farsakh, namun hanya untuk sekali jalan, yakni perginya saja. Apabila dari seluruh jarak yang sudah ditetapkan kurang dari 8 mil, namun meski demikian musafir tersebut tetap mengqashar sholatnya, maka sholatnya itu tetap sah, dia tidak perlu mengulang sholatnya itu. Kemudian untuk niat berpergian,
Syarat yang pertama adalah niat untuk mencapai jarak tersebut harus dilakukan dari awal perjalanan. Untuk yang kedua, memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan. Kemudian Imam Malik berpendapat dalam memiliki maksud yang baik, maksudnya qashar tetap diwajibkan bagi setiap musafir yang berpergian jauh meskipun untuk tujuan yang diharamkan. Jika perjalanannya itu dengan tujuan yang diharamkan, maka sholat safarnya sah dengan disertai tanggungan dosa. Mengqashar sholat bagi musafir yang memiliki tujuannya makruh, hukumnya juga dimakruhkan menurut pendapat Imam Malik. Kemudian telah keluar wilayah, musafir yang berasal dari permukiman tetapi tetap tidak boleh mengqashar sholatnya kecuali dia sudah melewati seluruh bangunan di permukimannya, ruang terbuka yang ada di sekitarnya, dan kebun-kebun yang masih dihuni oleh pemiliknya meski hanya setengah tahun sekali, asalkan semua itu masih terhubung dengan wilayahnya, baik memang benar-benar terhubung atau secara hukum saja. Kemudian untuk tidak bermakmum pada warga setempat. Jadi di sini Imam Malik berpendapat bahwa tidak menjadi makmum pada imam yang bermukim atau pada musafir yang melakukan sholat dengan rakaat yang sempurna, baik sholat itu dilaksanakan di dalam waktu ataupun sudah keluar dari waktunya. Baik, kemudian ada Imam Hanbal. Salat qashar sudah tidak boleh dilakukan lagi ketika musafir berniat untuk menetap dimanapun, baik di tempat yang layak huni ataupun tidak, dan lebih dari 20 waktu sholat, yakni 4 hari 4 malam atau semacamnya. Dalam hal memenuhi jarak perpergian, menurut mazhab Imam Hanbal, bahwa apabila ada sedikit jarak yang kurang dari jumlah jarak yang sudah ditetapkan, maka hal itu tidak jadi masalah, misalnya kurang 1 atau 2 mil saja. Kemudian untuk niat berpergian, mazhab Hanbal, syarat pertamanya yakni niat untuk sama ya seperti imam-imam yang lain. Syarat pertama ini niat untuk mencapai jarak tersebut harus dilakukan dari awal perjalanan. Syarat kedua memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan. Kemudian dalam hal memiliki maksud yang baik. Menurut Imam Madhab Hambal, tujuan berpergiannya bukan bermaksud untuk hal-hal yang terlarang. Mengqashar sholat, baik musafir yang memiliki tujuannya dimakruhkan, hukumnya diperbolehkan. Kalaupun dia mengqashar sholatnya, maka sholat tersebut tidak sah. Hukumnya seperti halnya musafir yang memiliki tujuan yang diharamkan. Kemudian untuk keluar wilayah, musafir sudah boleh mengqashar sholatnya apabila dia sudah berpisah dengan permukiman warga di tempat tinggalnya, baik itu masih di dalam batas wilayah ataupun di luar wilayahnya. Kemudian tidak bermukim pada warga sekitar. Dalam hal ini, Imam Madhab Hanbal berpendapat tidak menjadi makmum pada imam yang bermukim atau pada musafir yang melakukan sholat dengan rakaat yang sempurna, baik sholat itu dilaksanakan dalam satu waktu ataupun sudah keluar dari waktunya. Yang terakhir ada Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa sholat qashar sudah tidak boleh dilakukan apabila musafir berniat untuk menetap di daerah tujuannya selama 15 hari penuh secara berturut-turut. Kemudian dalam hal memenuhi jarak bepergian, Imam Hanafi berpendapat bahwa fara yang menjadi syarat untuk sholat qashar adalah jarak waktu, bukan jarak tempuh. Adapun jarak waktu minimum perjalanan bagi seorang musafir untuk dapat mengqashar sholatnya adalah 3 hari.
Namun setiap harinya cukup dimulai sejak pagi hingga tengah hari saja. Sedangkan cara jalan yang dijadikan patokan adalah cara jalan dengan langkah yang sedang, baik dengan mengendarai onta ataupun dengan berjalan kaki. Kemudian salah satu syarat untuk berniat melakukan perjalanan adalah mencapai usia baligh. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya niat yang dilakukan oleh seorang anak yang masih kecil atau belum baligh. Kemudian untuk niat berpergian, Imam Hanafi berpendapat bahwa berniat untuk menetap sementara selama waktu yang dianggap sudah keluar dari hukum berpergian tidak membuat seseorang tidak boleh mengqashar salatnya lagi, kecuali ia sudah benar-benar menetap di tempat itu. Kemudian untuk memiliki maksud yang baik, Imam Hanafi berpendapat tidak mensyariatkan maksud yang baik untuk mengqashar salat. Oleh karena itu, qashar tetap diwajibkan bagi setiap musafir yang berpergian jauh, meskipun untuk tujuan yang diharamkan. Mengqashar salat tetap diwajibkan kepada musafir meskipun maksud perjalanannya dimakruhkan. Kemudian ada keluar wilayah. Menurut mazhab Imam Hanafi, apabila seseorang melakukan perjalanan jauh melebihi jarak yang sudah ditetapkan, maka dia sudah boleh mengqashar salatnya setelah melewati bangunan rumah terakhir dari tempat tinggalnya, baik sebagai penghuni perkotaan ataupun penghuni tempat lainnya. Kemudian tidak bermakmum pada warga sekitar. Dalam hal ini, menurut Imam Hanafi, musafir tidak boleh bermakmum kepada orang yang bermukim, kecuali masih di dalam waktu. Sedangkan jika dia bermakmum kepada orang yang bermukim, maka dia harus melaksanakan sholatnya dengan rakaat yang sempurna. Selanjutnya ada jamak menurut 4 mazhab. Yang pertama adalah mazhab Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa menjamak antara dua sholat secara takdim atau takhir diperbolehkan bagi musafir yang menempuh perjalanan hingga mencapai jarak qashar dengan syarat-syarat perjalanan seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian menurut mazhab Maliki, beliau berpendapat faktor yang dapat membuat sholat boleh dijamak adalah berpergian, sakit, hujan, jalan berlumpur, disertai dengan keadaan yang gelap. Kemudian menurut mazhab Imam bin Hanbal, yakni sholat yang dijamak antara sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya secara takdim ataupun takhir. Hukumannya boleh dilakukan, namun lebih afdol jika tidak dilakukan. Kemudian ada Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa menjamak dua sholat dalam satu waktu tidak boleh dilakukan, tidak bagi musafir dan tidak juga bagi orang yang bermukim, kecuali pada dua kondisi, yakni sholat zuhur dengan asar dilakukan takdim bagi jamaah haji, dan sholat maghrib dan isya dilakukan takhir bagi jamaah haji pula. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami menerima kritik sebanyak-banyaknya. Untuk pertanyaannya, kami menunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.